وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وخشية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita halakum apa? Alhamdulillah. Tidur enak ya semalam ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah Ta'ala terus dan selalu memberikan kucuran nikmat karunia-Nya kepada kita. Dan jika biasanya kita ngaji subuh itu kedinginan karena dinginnya AC, hari ini mungkin di antara kita kedinginan atau minimal merasa sejuk, namun dengan sejuk atau dingin yang berbeda. Tentu sesuatu yang bernuansa alam, dinginnya alam, suaranya alam ini lebih bagus, lebih nyaman dan lebih enak bagi kita. Maka ini patut kita syukuri. Hakikatnya majelis ilmu itu adalah sebuah ketenangan, kemudian ditambah dalam nuansa alam, ini akan semakin bertambah ketenangan kita. Sakinah ala sakinah, ketenangan di atas ketenangan. Mudah-mudahan ketenangan tersebut tidak menjadi bumerang buat kita, tidak menjadi malapetaka buat kita. Saking tenangnya, saking syahdunya belajar malah jadi lebih tenang. Jangan sampai demikian. Ya, kita masih membahas tentang al-adab unwan as-sa'adah, atau adab itu tanda parameter kebahagiaan. Kemarin di muqaddimah kita telah lihat pemaparan dari penulis setelah beliau mengucapkan hamdalah, kemudian diiringi dengan beberapa asma Allah al-husna. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kita memuji Allah seringnya itu pada saat Allah memberikan nikmat saja. Namun hakikatnya kita harus memuji Allah itu dalam dua keadaan. Pada saat Allah memberikan nikmat kepada kita, dan kita juga harus memuji Allah pada saat Allah memberikan bala atau ujian kepada kita. Makanya ucapan hamdalah itu ada dua model. Ada alhamdulillah atau lebih lengkapnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ketika kita mendapatkan kenikmatan. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, kita itu harus mengucapkan alhamdulillah, namun dengan bentuk alhamdulillah ala kulli hal. Berarti di sini kita harus memuji Allah dalam setiap keadaan. Nah, kita sebutkan kenapa kita memuji Allah pada saat mendapatkan ujian. Kemarin kita sebutkan ada 4 alasan. Karena 4 alasan tersebut kita perlu memuji ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Satu apa kemarin? Iya, setiap ujian yang Allah berikan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Sudah menjadi rumus baku dalam kita menjalani kehidupan. Rumus baku yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin ditambah atau berkurang. Setiap ujian yang Allah berikan pasti itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Entah ujian kesehatan, entah ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian belajar, semuanya. Setiap ujian pasti apa? Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka ini harus kita bangun rasa husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Ketika diberi ujian jangan cengeng, diberi ujian jangan mencak-mencak,
diberi ujian kita jangan gerutu, ya, hadapi. Pasti ujian yang Allah kita berikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Yang kedua, kenapa kita harus memuji ujian? Ketika Allah berikan ujian, kita harus memuji Allah. Apa sebabnya? Karena kita harus yakin ujian Allah itu indah. Yaitu setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Sulit apapun ujian tersebut, semustahil apapun jalan keluar tersebut, tapi pasti setiap ujian ada solusinya, ada jalan keluarnya. Bahkan kalau kita telisik dari bahasa Arab, kalimat di ayat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, ini antara kesulitan dengan kebaikan, dengan jalan keluar, bentuk kalimatnya berbeda. Kalau masalahnya, kalau kesulitannya Allah bentuk atau Allah sebutkan dengan bentuk nakirah. Apa nakirah? Nama dengan bentuk ma'rifah. Artinya al-usri, di situ ada ma'rifah, ada alif lamnya. Sementara kalau solusinya, jalan keluarnya Allah sebutkan dengan bentuk nakirah alias tanpa alif lam. Kita telah sebutkan bedanya antara ada alif lam dengan tidak. Kalau ada alif lam itu maknanya sudah khusus, sudah diketahui, sudah ada di hadapan kita. Artinya satu masalah. Sementara solusinya yusron dengan bentuk nakirah, kita sudah bahas, ini bermakna apa? Umum. Artinya solusi tersebut dengan bentuk jumlah yang banyak. Bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bisa dari atas. Nah, sini Allah memberikan gambaran kepada kita, memberikan hiburan kepada kita. Sesulit apapun masalah, pasti ada jalan keluar. Itu yang kedua, sehingga kita harus memuji Allah. Yang ketiga adalah ujian yang Allah berikan itu merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ya mirip-mirip dengan seorang guru di sekolah. Ketika anak muridnya ini ingin naik kelas, murid tersebut harus melalui masa ujian akhir. Ketika dia sukses di ujian, maka naik derajat kelasnya, naik tingkat kelasnya. Tapi ketika dia nggak sukses, nggak berhasil, maka dia akan tetap tinggal kelas. Nah, kita juga sama. Ujian yang Allah berikan pada kita hakikatnya itu untuk mengangkat derajat kita. Makanya kata Nabi SAW, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Para nabi. Ujian yang paling berat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Tapi aku melihat derajat para nabi dengan orang biasa lebih mulia, lebih tinggi mana? Para nabi. Alasannya adalah apa? Karena para nabi diberi ujian yang jauh lebih besar, lebih berat, lebih banyak daripada orang biasa. Yang ketiga, ujian yang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Yang keempat, terakhir, kita harus memuji Allah ketika Allah berikan ujian adalah karena ujian tersebut bentuknya, sifatnya dapat mendewasakan kita, dapat membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih bijak. Tadinya kita banyak uang, mungkin kita akan bermudah-mudahan untuk belanja sesuatu. Bahkan kadang yang nggak perlu saja dibeli. Kita mengeluarkan uang 50.000 kayaknya mudah, keluarin uang 100.000 kayaknya mudah, itu ketika punya uang. Tapi ketika Allah uji kita dengan kesulitan ekonomi, jangankan 50.000, mungkin 2.000 saja, kita betul-betul selektif. Betul-betul kita pastikan uang yang kita keluarkan ini betul-betul untuk kepentingan. Itu ketika nggak ada. Nah, sehingga ketika Allah uji kita dengan masalah ekonomi, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang, lebih dewasa. Nah, dalam hal-hal lain juga demikian. Masalah kesehatan, ketika diuji akan membuat kita semakin dewasa. Masalah keluarga, masalah anak, itu ketika diuji kita dengan itu akan membuat kita semakin dewasa. Maka dari keempat keterangan tadi, indahnya ujian Allah, sehingga kita harus memuji Allah ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Itu diantaranya kita bahas. Kemudian berikutnya beliau bersolawat dan mengucapkan salam kepada sosok penutup para nabi dan sosok wali Allah, kekasih Allah yang paling mulia. Sofwah artinya apa Pak Khair? Sofwah yang mulia, paling mulia, afdol.
Adapun aulia itu maknanya ahibba, kekasih. Jadi kepada sosok kekasih Allah yang paling mulia, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para ahlul baitnya, para sahabatnya yang terpilih, dan serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian beliau berdoa dengan doa Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta asrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Nah, doa ini luar biasanya, yang diperhatikan luar biasanya doa ini. Dalam riwayat, Nabi selalu baca pada saat Nabi sholat malam. Nabi selalu baca doa ini pada saat Nabi sholat malam. Dampaknya apa? Karena Nabi setiap sholat malam baca doa ini. Apa dampaknya? Nabi Allah beri stempel wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Allah beri stempel sebagai makhluk manusia yang akhlaknya paling mulia. Jadi bukan hanya sekedar Nabi belajar, bukan hanya sekedar Nabi lahir di lingkungan yang beradab, bukan. Tapi karena ada faktor Nabi selalu berdoa. Dan doanya ini bukan kalau ingat saja, tapi Nabi doanya kapan tadi? Setiap hari, bahkan di setiap waktu mustajab, yaitu setiap malam, setiap sholat malam Nabi selalu baca doa ini. Allahumma hdina, atau diganti dengan domir ana, Allahumma hdini bi ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna. Kalau domir ana berarti wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anna, atau la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, pun juga harus baca, terserah dengan bentuk atau macam doa yang bagaimana, bebas. Yang penting ada kandungan minta agar Allah perbaiki akhlak kita semua. Di antaranya yang semalam kita sebutkan, yang kita hafal, minimal setiap mau ngaca, mau bercermin itu manfaatkan momen buat berdoa. Masih ingat doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah, memperbaiki fisikku, penciptaanku, maka perbaiki juga akhlakku. Minimal setiap ngaca itu antum baca, maka ini bisa biidznillah menjadi satu perubahan akhlak bagi kita. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Baik, ini selanjutnya. Kemudian di paragraf ketiga, kemarin beliau menyebutkan selayang pandang tentang isi buku ini. Kata beliau, pembicaraan yang ada di lembaran-lembaran ini adalah tentang sesuatu yang mulia, tentang suatu makna yang agung, tentang sesuatu yang selalu dipuji oleh setiap lisan, tentang sesuatu yang selalu menghiasi di setiap tempat, tentang sesuatu yang kekal, selalu dibahas di setiap berlalunya masa atau zaman. Apa itu? Kata beliau, innahul adab. Itulah adalah adab. Adab adalah pedoman orang-orang yang berakal, perhiasan. Jadi anak terjemahkan apa? Asap? Iya, perhiasan segala sesuatu. Kemudian perantara atau wasilah untuk bisa meraih setiap kemuliaan, serta rambu-rambu dari setiap macam bentuk-bentuk kesyariatan. Dan adab punya dua fungsi, kata beliau, menghimpun segala pujian dan keutamaan, menghimpun segala hal-hal yang terpuji dan keutamaan, serta mencegah kita dari berbagai macam keburukan dan kebodohan. Ini paragraf dari penulis Hafizahullah Ta'ala wa waffaqah. Kita lanjut sekarang di Shafhah As-Sadisah, halaman yang ke-6. Beliau terlebih dahulu menyampaikan pembagian dari adab, bahwasanya jenis adab dalam pembahasan ini ada 3. Tafadhal al-qiraah. بسم
الله. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين اللهم امين. حسن الله اليكم. أنواع الأدب. الأدب أنواع. أدب مع الله تعالى. الثاني وأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الثالث وأدب مع الخلق. أما الأدب مع الله سبحانه فإنه إيقاع كل ما يقرب إليه جل وعلا من الأعمال الظاهرة والباطنة على مقتضى العظيم والإجلال والحياء. وهو كمال التوحيد ولب التحقيق. فهو كمال التوحيد ولب التحقيق والتفريد. Iya. Ada nggak halaman ya Pak Joko? Halaman ada yang hilang? Sudah hilang, Masya Allah. Ada lagi yang hilang halamannya? Bener aku Fauzan nggak ada? Pas ya. Berarti yang halaman awalnya coret-coretannya tuh dipindahin gitu. Apa dapat dua jadinya? Dapat dua ya. Bonus lah ya. Baik. Ya, balik lagi kata beliau anwa'ul adabi. Anwa jamak dari naw'un. Apa arti naw'? Jenis. Ya, jenis. Anwa'ul adab, jenis-jenis adab. Jenis-jenis adab. Kata beliau al-adabu salah satu anwa'in. Adab itu ada 3 jenis. Adab itu ada 3 jenisnya. Satu, al-awwal adabun ma'allahi ta'ala. Satu, adab kepada Allah Ta'ala. Satu, adab kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa adabun ma'a nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta yang ketiga, asalis adalah wa adabun ma'al khalqi. Serta adab kepada sesama. Khalqi maksudnya kepada sesama makhluk. Khalqi maknanya makhluk. Jadi adab kepada sesama makhluk. Nah, 3 adab ini yang nanti kita akan bahas. Pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah adab kepada makhluk. Dan yang paling relatif sulit dan pembahasannya lebih banyak adalah adab kepada sesama makhluk, akhlak kepada sesama makhluk. Nah, ini jujur menjadi PR dari umat Islam, terutama umat Islam yang ada di masa kita sekarang. Kadang kita menyangka bahwa kita itu nggak perlu adab. Kadang kita menyangka bahwa kita itu nggak butuh akhlak. Sehingga bisa dilihat dari kajian-kajian di masjid, tema yang diangkat itu nggak jauh dari akidah, tauhid, fikih, tafsir, hadis. Coba tuh lihat masjid yang mengadakan kajian akhlak atau adab. Dari list kajian mingguan di masjid tersebut, yang ada materi adab atau akhlaknya itu hanya sedikit. Dan ini nyata, survei di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menganggap bahwa belajar adab itu nggak penting. Kenapa muncul persepsi bahwa belajar adab nggak penting? Karena jujur saja, tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang tidak beradab. Itu masalahnya. Karena nggak ada orang di antara kita yang nggak mau disebut
nggak ada orang yang mau disebut di antara kita sebagai orang yang tidak beradab. Ente belum beradab, ente nggak beradab, nggak ada yang mau. Semua kita menyangka bahwa diri kita sudah beradab, sehingga apa? Muncul dari persepsi tadi, karena kita sudah beradab, sehingga dari situlah amat sangat sedikit minat kita belajar adab dan akhlak. Padahal kenyataannya sebaliknya. Kalau kita nggak belajar, maka kita nggak akan mengetahui hal tersebut. Termasuk masalah adab. Kata Ibnu Mas'ud, "Innar rajula la yuladu 'aliman, fa innamal 'ilmu bitta'allum." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seseorang itu nggak ada yang terlahir dalam keadaan langsung tahu. Nggak ada. Innar rajulu la yuladu 'aliman. Nggak ada orang yang dilahirkan langsung dalam keadaan ngerti, dalam keadaan berilmu, termasuk dalam keadaan akhlaknya langsung tahu, nggak ada. Fa innamal 'ilmu bitta'allum. Kalau dia mau berilmu, termasuk masalah akhlak, ya harus belajar. Nah, ini PR-nya. Maka pembahasan tentang akhlak kepada sesama ini lebih banyak, lebih panjang, dan lebih kita butuhkan. Nah, makanya semalam Anda sampaikan, di masa awal kita belajar, tanda petik masih belia dalam usia belajar, antum harus mau banyak memupuk, mencari ilmu-ilmu tentang adab, tentang akhlak. Kenapa? Karena nanti kalau antum semakin dewasa dalam belajar, semakin banyak ilmunya, belajar adab akan semakin berat. Entah karena gengsi, entah karena antum banyak yang sudah dilanggar, entah karena hawa nafsu, banyaklah macam-macam. Sehingga banyak orang yang udah kelihatan berilmu, tapi dia salah, justru mencari dalih pembenaran. Padahal kalau sudah salah, ngaku kan selesai masalahnya. Karena mana manusia itu enggak lepas dari kesalahan dan lupa. Tapi terkadang apa? Karena dari masa belia nggak belajar adab, sehingga ketika di masa dewasa ada hal-hal yang dia lakukan bertolak belakang dengan masalah akhlak, sehingga sulit diterima. Maka nasihat Anda di awal masa belajar, banyak-banyak memupuk diri belajar adab, belajar akhlak. Karena nanti ketika dewasa dalam ilmu, kita sulit untuk belajar masalah adab dan akhlak. Baik, balik lagi ke kitab. Barakallahu fikum. Nah, ini tadi 3 pembagian adab kata beliau. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kepada sesama makhluk. Baik, berikutnya beliau merinci adab kepada Allah itu bagaimana, serta adab kepada Rasulullah juga gimana, serta adab kepada sesama makhluk juga bagaimana. Beliau sampaikan dengan ringkas, kata beliau, ammal adabu ma'allahi subhanahu. Ammal adabu ma'allahi subhanahu. Amma, adapun al adabu ma'allah, adapun adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah fa innahu iqa'u kulli ma yuqarribu, iqa'u kulli ma yuqarribu ilaihi jalla wa'ala. Kata beliau, fa innahu, dia adalah iqa'u, kita iqa', semaknanya adalah mengerjakan. Iqa' mengejarkan, imtisal mengerjakan, kulli ma yuqarribu ilaihi, mengerjakan setiap hal yang yuqarribu, dapat mendekatkan kita, melaksanakan setiap hal yang dapat mendekatkan kita, ilaihi, kepada Allah. Ilaihi, haknya kembali ke Allah. Melaksanakan, menjalankan, mengamalkan segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Apa arti Jalla wa'ala? Apa arti Jalla wa'ala? Iya, Jalla maknanya karuma. Mana karuma? Mulia, syarufa, yang maha mulia, wa'ala, dan maha tinggi. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Jadi adab kepada Allah adalah kita selalu melaksanakan segala sesuatu
yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Minal a'malil zahirati wal batinah. Minal a'malil zahirati wal batinah. Baik berbentuk amal zahirah. Apa amal zahirah? Amalan badan, jawarih, amalan fisik. Wal batinah maupun amalan hati, amalan yang abstrak. Seperti amalan zahirah, ya sholat, zikir, memberikan hadiah, memberikan kebaikan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi namanya amal zahirah. Adapun batinah seperti apa? Kita ridha dengan ketetapan Allah, kita ikhlas, kita menjaga ibadah dari riya, dari sum'ah, menjaga pandangan kita kepada orang lain dari sudut pandang merendahkan. Ini namanya apa? Adab kepada Allah dalam bentuk batinah, yaitu yang terbesit dalam hati, ya abstrak. Yang mana kata beliau, kita mengamalkan itu semua untuk 3 tujuan. Ala muqtada, sebagai bentuk, ala muqtada, sebagai bentuk. 1. At-ta'zim, sebagai bentuk pengagungan. 1. Sebagai bentuk pengagungan. Wal ijlal, sebagai bentuk pemuliaan. Wal ijlal maknanya ikram. Bahwa ikram pemuliaan, sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk pemuliaan. Dan yang ketiga wal haya, sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah. Dan ini 3 tujuan dari setiap kita mengamalkan ibadah, baik ibadah zahirah maupun ibadah batin. 1 apa? Ala muqtada, untuk tujuan 1 at-ta'zim, pengagungan. Kemudian yang kedua wal ijlal, yang kedua adalah kemuliaan. Yang ketiga adalah wal haya, dan juga karena rasa malu. Jadi pastikan dalam setiap amal, kenapa kita melakukan amal soleh? 1, karena kita ingin mengagungkan Allah. Seperti kita dalam memuji Allah. Allah itu nggak butuh pujian kita, tapi kita lah yang butuh pujian Allah. Maka jangan pernah antum beranggapan ketika antum memuji Allah itu karena Allah butuh. Enggak. Tapi ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Yang kedua sebagai bentuk pemuliaan Allah. Kenapa antum sholat? Sebagai bentuk rasa pemuliaan kita kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh sujud kita, Allah butuh rukuk kita, enggak. Tapi sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Allah, Zat yang maha mulia. Sementara yang ketiga wal haya, kita melaksanakan ujian. Apa arti haya, Abu Haya? Nah, kalau haya tak pakai tak marbutah baru hidup. Tapi kalau pakai hamzah haya, mananya apa? Malu. Maka sering kita katakan, ya Abdul makan syekh, mau terus antum haya kitun. Apa haya kitun? Malu kucing. Nah, jadi yang ketiga balik lagi, kita laksanakan ibadah karena sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah. Maksudnya gimana? Allah itu sudah memberikan nikmat begitu banyak pada kita. Kesehatan, waktu luang, rezeki berlebihan. Masa iya ketika ada sosok yang memberikan kita begitu banyak pemberian, kita nggak terima kasih? Kan malu. Nah, maka sebagai bentuk rasa malu kita atas setiap nikmat yang Allah berikan, kita malu kalau nggak berterima kasih. Maka laksanakan ibadah tersebut sebagai bentuk apa? Rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau, balik lagi ke bawah, dari yang disampaikan di atas, bahwa kamalut tauhid, dan adab kepada Allah itu sebagai tanda kesempurnaan ketauhidan seseorang. Kamalut tauhid merupakan kesempurnaan ketauhidan seseorang, serta walubut tahqiqi wat tafrid, juga sebagai bentuk lubbu, maknanya ikhlasu. Lubbu itu maknanya ikhlas, pemurnian.
pemurnian mereka kepada Allah. Lubut tahqiq, pemurnian mereka kepada Allah pada saat tahqiq merealisasikan ibadah, wat tahqiq wat tafrid, dan pada saat mengesahkan Allah, memurnikan Allah pada saat peribadahan dan pengesahan. Kurang lebih demikian. Pengesahan Allah, pengikhlasan ibadah kepada Allah pada saat kita merealisasikan ibadah dan merealisasikan ketauhidan, pengesaan kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya di sini? Jadi beliau ingin sebutkan bahwa orang yang beradab kepada Allah itu berarti tauhidnya sempurna. Sebaliknya, orang yang tidak beradab kepada Allah atau belum beradab kepada Allah, maka itu juga berpengaruh kepada kesempurnaan tauhidannya. Apa sih tauhid kepada Allah tadi di atas? Melaksanakan segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, baik variabelnya ibadah zahir atau ibadah batin. Tujuannya untuk 3 hal, yaitu untuk pengagungan kepada Allah, kemudian pemulihan Allah, dan rasa malu kita kepada Allah. Kalau kita laksanakan itu, maka sempurna tauhid kita. Tapi kalau kita ngaku saya ahlu tauhid, saya tauhidnya kuat, tapi ketika ada kesempatan buat tilawah, kesempatan buat sedekah, kesempatan buat sholat sunnah, kita mudah meninggalkan itu. Kalau ibadah tadi sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kalau kita mudah meninggalkan ibadah atas dasar apapun, maka itu pertanda, mohon maaf, ketauhidan kita belum sempurna kepada Allah. Jadi tauhid itu bukan sekadar branding, ane ahlu tauhid, ane ahlu sunnah, ane pengikut tauhid, enggak. Tapi amal, realisasi. Bukti cinta itu dengan realisasi, bukan dengan klaim. Nah, maka untuk menyempurnakan tauhid kita harus selalu berusaha menjalani adab kepada Allah. Apa definisi adab kepada Allah tadi? Yaitu melaksanakan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, baik ibadahnya itu yang sifatnya zahir maupun batin, dengan tujuan untuk pengagungan dan kemuliaan serta rasa malu kita kepada Allah. Ini tauhid, ini adab kepada Allah. Kita lanjut sekarang, adab yang kedua, adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tahu Syekh? Nah, amal adabu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ilzam nafsi bittiba'ihi fi daqiqi wa dalili. Kalau nggak ada alif lam harus apa? Wa dalilin kulli daqiqin wa dalilin wa adamu taqdimi baina yaday sunnati wa adamu dikatakan sorofnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa adamu taqdimi tafa'ulan berarti takot dana ya takot damu takot dum takot dumi di sini. Jadi baca itu jangan asal sekedar baca, tapi praktekin yang udah dibelajarin nahwunya, sorofnya. Ini momen kita untuk implementasi apa yang kita pernah pelajari. Ya, lanjut. Bahwa ilzamun nafsi bittiba'ihi fi kulli daqiqin wa dalilin wa adamu taqaddumi baina yaday sunnatihi sallallahu alaihi wasallam bi qawlin aw fi'lin aw ra'yin aw hawan. Sekarang yang kedua, mungkin bisa dikasih nomor di situ tadi yang di atas nomor 1, sekarang nomor 2 biar gampang nanti murojaahnya. Yang kedua sekarang ammal adabu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adapun adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa ilzamun nafsi
nafsi bittiba'ihi fi kulli daqiqin wa jalilin fi kulli daqiqin wa jalilin. Apa kata beliau yang kedua? Ammal adabu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa ilzamun nafsi. Kita ilzamun nafsi, memastikan diri kita bittiba'ihi, untuk selalu mengikuti Nabi, untuk selalu ittiba' kepada Nabi. Kita selalu memaksa diri kita untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli daqiqin wa jalilin, pada setiap hal, baik yang daqiq, yang kecil, wa jalilin, maupun yang besar, yang daqiq, yang shagir, wa jalilin, maupun yang kabir. Iya, jalil maknanya besar, baik pada setiap yang kecil maupun yang besar. Nah, inilah belajar bahasa Arab sebelum kita lanjut. Lama-lama kita akan menemukan kosakata-kosakata yang bisa kita terjemahkan, yang bisa kita pahami dengan bahasa Arab yang lain. Seperti sekarang, daqiqin. Maka kalau kita udah belajar bahasa Arab, kita terjemahkan dengan shagir. Jalil, kita terjemahkan dengan kabir. Karena bahasa Arab itu banyak padanan-padanan kata yang sama, sinonim-sinonimnya, seperti bahasa kita. Ada besar, ada gede, ada apa lagi? Ada jumbo, ada apa lagi? Gaban. Gaban memang gede, Pak. Soalnya segede gaban. Ya, sama kayak ini juga. Jalil maknanya kabir, daqiq maknanya shagir. Jadi balik lagi, apa adab kepada Nabi? Yaitu kita memastikan diri kita untuk selalu ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal, baik sesuatu yang kecil, yang ringan, maupun yang besar, yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'adamut taqaddumi, serta tidak baina yaday sunnatin nabi, baina yaday sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mendahulukan persepsi lain baina yaday sunnatihi, daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mendahulukan sudut pandang lain, persepsi lain daripada atau ketimbang sunnahnya atau ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata beliau, persepsi itu biqaulin, bentuknya ucapan. Baik hal yang kita dahulukan tadi bentuknya ucapan, au fi'alin, atau bentuknya perbuatan, baik bentuknya ucapan, perbuatan, au ra'yin, atau pemikiran. Ra'yin maknanya pemikiran, au hawan, atau keinginan. Au hawan, keinginan. Kalau diterjemahkan letterlock, hawan maknanya hawa nafsu. Nah, di sini maksudnya adalah keinginan, hasrat kita. Jadi 4 hal ini, ucapan, perbuatan, kemudian pemikiran, pendapat, serta keinginan, kita pastikan semuanya ini harus berkesesuaian dengan
sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya sesuai, maka kita beradab. Tapi kalau semuanya itu nggak sesuai atau salah satunya saja sesuai, maka kita belum beradab atau adab kita belum sempurna kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita terkadang ada yang mendahulukan budaya ketimbang ajaran Islam. Ada yang mendahulukan anggapan pribadi ketimbang petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya nggak beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi adab kepada Nabi kita simpulkan adalah memastikan diri kita untuk selalu ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap hal, baik perkara yang kecil maupun yang besar, perkara yang ringan maupun perkara yang berat, serta tidak boleh mendahulukan persepsi lain ketimbang atau daripada persepsi atau sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mendahulukan ucapan lain, mendahulukan perbuatan lain, mendahulukan pemikiran lain, atau mendahulukan keinginan atau hasrat yang lain yang tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada sepat belum mata? Gimana Pak Rudi? Cepet nggak? Nah kita break dulu tadi 5 menit ya. Nasi juga belum matang. Kita break dulu. Nanti lanjut lagi setelah 5 menit. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita balik lagi nanti setelah 5 menit.